Yang namanya syariat itu dari yang tak baik menuju kepada yang baik. Torekoh dari yang baik menuju kepada yang paling baik. Yang namanya hakikat yang paling baik menuju kepada yang maha baik. Nah, maka orang-orang ahli torekoh itu kan selalu mengumandangkan zikir toh yo. Itu orang-orang munafik itu adalah selalu mengatakan dia adalah orang gila. Orang gila. Orang munafik itu bagaimana sih? Maca Qur'ane yo apal dhewe, kitabe yo apal dhewe, hadise yang kelotok dhewe, dongeng yo apik dhewe, intonase yo dhuwur dhewe. Nirik-nirik dhewe. Nirik-nirik dhewe. Ning kadang yo rumangsa bener dhewe lah niku. Niku yang terakhir itu yang dikatakan munafik, Mbah. Munafik. Orang yang sudah solo, orang sudah sampai malah dikatakan gila dan sebagainya. Kalau kita ingin sadar secara hakiki, kesadaran secara hakiki pada umumnya di kampung dianggap orang gila. Karena apa? Jazab wal yandab. Jazab itu gila, yandab nulayani adat, gak podo karo lakone kancane. Nah, katakanlah orang-orang yang hakiki itu kadang-kadang ya dituntun oleh rohaninya. Kadang berpuasa saja. Kalau Allah nggak merintah, saya nggak mau. Nah itu kan diperintah Quran. Quran itu yang perintah sopo dudu aku kok. Jenenge kono Pak Muhammad dudu aku kok. Ngono. Secara langsung piye? Kalau dia sudah dituntun dengan rohaninya diperintah. Kadang-kadang wong liya-liya ki gak do poso malah poso. Liya-liya do poso malah nyangking ceret. Jadi biasanya orang yang memang benar-benar sadar secara hakiki itu jazab wal yandab. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Niki dari akunnya @ali.mutakin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mewakili banyak kalangan. Ingkang angka setunggal niku torekoh niku penting boten, Mbah? Ingkang angka kalih napa tiyang niku wajib bertorekoh? Ingkang angka 3 soale banyak di kalangan umum yang mengira bahwasannya ilmu tauhid ini seakan-akan ilmu baru yang merusak tataran syariat. Lah, di dalam torekoh niku kan ngajinya bahasa hati. Nopo cukup dengan zikir tok nopo pripun. Nopo cukup dengan perilaku baik tapi tidak berzikir nopo pripun. Nopo cukup dengan modal yakin ke guru tok nopo pripun. Soale ketika ada orang yang menjelaskan perihal ilmu itu langsung dianggap pinter ngomong tok. Soale bahasa niku rumit untuk dijelaskan. Nah niku penjelasannya kados pundi, Mbah? Tentang torekoh, apakah torekoh itu penting nopo mboten? Apakah kita itu sebagai umat manusia itu wajib bertorekoh, ngoten, Mbah? Ya, torekoh wajib dan tidaknya itu tergantung tujuannya ya. Nah itu wajib bertorekoh atau tidak, lagi kanggone sapa sih? Kalau kemutan kilingan waktu zaman tahun 75-an, tahun 72, Mbah Gus Dur menyampaikan di Kediri itu torekoh itu beruntukan bagi orang yang masih bodoh, ora kanggo wong sing pinter. Jadi torekoh iki sangat wajib kanggo wong sing bodoh, ora kanggo wong sing pinter. Terus Mbah Gus Dur waktu itu coba saya minta yang pinter siapa, ngacungkan tangan. Ternyata semua itu nggak ada orang yang mengacungkan tangan. Semua ulama yang ikut muktamar. Yang ikut muktamar di situ nggak ada yang ngacung. Oh berarti orang itu bodoh semua. Kalau bodoh itu kamu wajib torekoh. Lah orang yang bodoh ngacung, yang masih bodoh ngacung semua lah, itu wajib torekoh. Itu wajib torekoh. Lah Mbah Gus Dur saja yo
ikut ngacung ya. Ngacung ya ngacung. Berarti Mbah Gus Dur sendiri itu juga merasa bodoh. Mula bertorekoh. Satu. Dua, memang torekoh ini tadinya untuk orang yang lemah, orang yang doib. Misalnya bagaimana Kanjeng Nabi itu tadi, kurang keterangan Romo Yai, kitabnya saya nggak nyanda, ayo nggak megang. Kok ditorekoh ke Kanjeng Nabi sangat mikir bagaimana umat saya yang doib itu bisa masuk surga seperti orang yang kuat. Akhirnya turun ayat zikir. Berzikir kalimah yaitu suruh mengucapkan kalimah la ilaha dan illallah berulang-ulang. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir dengan kalimat la ilaha illallah itu, ya memang di situ pentingnya torekoh. Bagi orang yang memang benar-benar doib kan cukup la ilaha dan illallah mampu kan ya mengerjakan itu. Itu sampai di dalemi sampai dalam pernapasan saja. Karena kalau saya tahu ucapan-ucapan itu yang pernah disampaikan para kiai-kiai yang pinter-pinter itu kan ada kata-kata ini ingsun wa inna sedune ingsun nahnu ya ingsun aja. Nazana nurun ke sapa ingsun kalau taala adzikri sak temening zikir bimakna Al-Qur'an. Karena zikir itu adalah makna Al-Qur'an. Artinya apa? Zikir artinya ingat. Lah, Quran itu hanya surat. Misalnya kita umat Nabi Muhammad Rasulullah itu dititipi kitab kepada Allah yang namanya surat itu Quran untuk umat-umatnya. Disampaikan kepada umat kan surat kan. Disurati supaya orang itu pada eling, pada ingat kepada Allah. Nah, maka sehingga zikir itulah yang namanya Quran. Jadi rangkum jadi satu. Ya, jadi satu. Intisari Quran itu ada untuk meringatkan orang supaya dia tuh ingat kepada Allah. Yaitu zikir. Dikatakan as-sholatu li dzikri, salat iku pinangka kanggo eling ngono lho. Berarti salat sendiri rowe yo zikir itu ngono lho. Dengan tujuan sholat as-sholatu li dzikri, sholat pinangka kanggo eling, itu berarti sholat sendiri rohnya adalah zikir. Quran sendiri adalah makna daripada zikir gitu. Terus Mbah, apakah ketika kita bertorekoh itu hanya cukup berzikir saja atau dengan perilaku baik saja tanpa zikir atau seperti apa? Ya, maka di situ tetap ada pembagian. Nah, kalau ada orang mengkaji di dalam kitab, saya mendengar orang yang kiai-kiai pinter ngaji itu kan, ada yang namanya kitab kalau nggak salah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu mengatakan yang namanya Ahmadullah muji ingsun Allah Ta'ala kam dan kelawan puji kasiron kang akeh. Ahmadu apa iku pamujine mutawalen indang nuli-nuli. Nah, itu dalam arti kata-kata kitab ini muji itu bagaimana tayo? Nah, sekarang dengan bahasa puji kang akeh atau puji yang banyak itu bagi Gus Sukron gimana? Puji yang banyak itu ya bilisan biarkan bikolbi. Nah, betul. Tapi kadang-kadang orang itu penangkapan itu puji yang banyak itu ya la ilaha illallah, la ilaha semalam suntuk enggak berhenti. Enggak berhenti, itu termasuk puji yang banyak, tapi ya itu bilisan. Hanya satu puji bilisan. Nah, kalau puji yang banyak ini ya biarkan dengan gerakan awake dhewe, perilaku baik awake dhewe ya puji dengan ucapan la ilaha illallah wa subhanallah ya itu ya terpuji. Dengan pandangan bentuk apa kita memandang sesuatu itu diambil hikmahnya juga termasuk perkara yang puji. Panyono atau kusnundun kepada siapapun itu juga sesuatu yang terpuji. Jadi bukan hanya yang sifat muji itu bukan hanya lesan saja. Nah, nanti kalau yang muji itu lesannya saja mau subhanallah, subhanallah, subhanallah misalnya. Tapi perbuatannya enggak terpuji, yang masuk
surga itu hanya mulutnya ya. Kira-kira hanya mulutnya saja. Cara goblok. Congore, moncongnya putih. Jadi kalau partai itu moncong putih, sing putih cangkeme tok. Bukan hanya cangkeme, tapi sehingga puji yang akeh biarkan gerakan ini, bilisan, pikiran, segala sesuatu yang terpuji. Jangan sampai ada yang sifat seudon. Semua harus kusnudon, ini puji yang banyak. Tapi untuk husnudon itu juga butuh perjuangan, nah, memang di situ, maka namanya ibadah. Maka mujahadah nafsu, kita belajar mengendalikan hawa dan nafsu. Nah, maka ada bagian-bagian itu sendiri. Maka tengene, oh kudu zikir tok. Nah, kadang-kadang inti seri namakan zikir itu roh itu sendiri, rohnya ibadah atau rohnya sholat itu juga di dalam zikir. Orang itu ngamal sedekah karena zikir, eling, ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Kita tidak membenci orang, selalu mandang kusnudon pada orang lain, itu karena dia ingat kepada Allah. Maka orang-orang yang melakukan yang tidak baik, karena dia sholat 5 waktu sampai ajuk, sampai jungkung, itu juga dia ingat kepada Allah. Jadi semua itu kalau orang yang tidak melakukan ibadah dan sebagainya, termasuk wong sing lali, berarti kan ora zikir to ya. Malah kata zikir, ngomong zikir tok. Loh, karena zikir itu rohnya ibadah itu adalah zikir. Zikir itu sendiri. Zikir. Terus kadang begini, Mbah. Kita bicara tentang torekoh, kadang-kadang ada perdebatan. Perdebatan tentang pembahasan atau tentang pemahaman tentang torekoh itu terjadi perdebatan antara pandangan si A dan si B. Nah, terus menurut pandangan torekoh sendiri, perdebatan yang berhubungan dengan ilmu torekoh itu diwajibkan atau sebenarnya harus dihindari? Ya, maka dari itu ngaji torekoh itu ya kalau bagi saya ya wajib lah. Wajib. Tapi torekoh sendiri sunnah. Secara hukum. Torekoh kan sunatul rasul kan ya. Jadi torekoh itu sunatul rasul, sunnah. Tapi di dalamnya kesunahan ini kan penuh dengan kewajiban kan di situ. Ini kan torekoh itu sunnah hukumnya. Tapi kalau sudah mancing dalam torekoh, di dalam torekoh itu penuh dengan kewajiban-kewajiban. Itu maka hukumnya sunnah. Tapi secara Kanjeng Nabi menyampaikan kan mungkin nggak ada bagian-bagian torekoh toh yo. Karena sudah Kanjeng Nabi semua jawab tanya apa saja kepada Nabi, penyampaiannya kepada Nabi. Mungkin Nabi itu merintahkan seseorang itu nggak sama, nggak sama. Misalnya dia diperintahkan untuk zikir, subhanallah, dia diperintahkan untuk apa? Mungkin Kanjeng Nabi merintahkan itu tidak sama. Mungkin mau diperintahkan sama, kudu podo Kanjeng Nabi nggak akan mampu tuh yo. Islam karena Islam itu dari Allah satu, turun ke Jibril satu. Turun ke Muhammad Rasulullah masih utuh satu. Tapi Rasulullah turun ke Sokabat sudah pecah jadi 4 bagian. Sokabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kan kita setidaknya itu kita dan mengikuti sunatullah dan sunatul Rasul. Kalau kita suruh melakukan semua kan nggak mampu lah. Nggak mampu. Apakah Abu Bakar sendiri bisa sama Rasulullah? Kan enggak kan? Umar sendiri sama Rasulullah? Enggak. Orang 4 ini pedomannya juga beda-beda, cara metodenya beda-beda, cara menyampaikan. Diperintah Kanjeng Nabi beda-beda. Diperintah beda-beda, tidak sama. Maka kalau wih kok Kanjeng Nabi, kok yang Nabi pandangannya ya kaya apal-apal ilmu Kanjeng Nabi kabeh ngono. Wong hadis tuh sudah ditemukan 50.000 hadis, itu masih banyak yang belum ditemukan. Maka yang penting kita ini sunatullah kita melakukan dalam Al-Quran. Sunatul Rasul juga itu perintah dari Kanjeng Nabi. Jadi sunatullah niku perintah Quran yang diwahyukan, sedangkan torekoh ini perintah Kanjeng Nabi. Untuk penyikapan dalam zikir-zikir di dalam perintah Quran kan Kanjeng Nabi yang menyampaikan, walaupun semua itu dari mulut Nabi sih. Cuman ketika kadang juga bahas tentang ilmu torekoh sing di pertanyaane akune Mas Ali Mutakin ini di dalam orang yang ketika orang itu menjelaskan tentang ilmu itu langsung dianggap pinter ngomong. Apakah
torekoh itu di dalam perdebatan. Walaupun tentang ilmu itu diwajibkan atau sebenarnya dihindari, Mbah. Itu. Ya kalau bagi saya ya dihindari, karena di dalam Antul Hikam ya, di dalam Antul Hikam sendiri orang ahli torekoh siji dielek-elek wong ahli torekoh 70 kok kuat meneng, iki lagi dadi jenenge. Merasuk torekohnya. Nggih. Apa meneh sing bakas wong ahli fikih, wong ahli syariat karena kenal torekoh ya wajar-wajar saja. Ngoten lho. Lah, karena itu di situ orang-orang yang berzikir selalu itu dinamakan orang munafik. Ini bagaimana sih? Ya maka tadi ada kata-kata itu kan, orang melakukan ilmu syariat, ilmu fikih tidak melakukan ilmu hakikat, munafik. Ya, karena munafik apa? Nggak tahu intisari, dia hanya tahu bakasannya saja. Kur pinter dongeng nulis moco itu kan. Tekstual tembe burine soro itu di kepetung munafik. Karena di dalam Quran sendiri mengatakan layu tilikunaka biabsiri lama sami udzikra ilau lama jenun. Jadi di situ mengatakan orang-orang munafik itu apabila telinganya itu mendengar orang yang berzikir atau membaca Quran sehingga dia ngucap dia adalah orang gila. Lah Allah mencaur dari langit kata-kata itu seolah-olah wala zikrullahu ilahu lamatjun. Kembali orang yang tidak berzikir itu adalah orang yang gila, karena zikir itu ingat. Kok dikatakan gila? Ingat kan sadar. Nah, maka orang-orang ahli torekoh itu kan selalu mengumandangkan zikir toh yo. Itu orang-orang munafik itu adalah selalu mengatakan dia adalah orang gila. Orang munafik itu bagaimana sih? Maca Qur'ane yo apal dhewe, kitabe yo apal dhewe, hadise yang kelotok dhewe, dongeng yo apik dhewe, intonase yo dhuwur dhewe. Nirik-nirik dhewe. Nirik-nirik dhewe. Nek kadang yo rumangsa bener dhewe lah niku. Niku yang terakhir itu yang dikatakan munafik, Mbak. Munafik. Orang yang sudah solo, orang sudah sampai malah dikatakan gila dan sebagainya. Lah kata gini, Mbah, jenengan tadi nyebut ada apa ya, orang yang berzikir itu adalah orang yang ingat. Berarti orang yang ingat itu sadar. Nah, sadar secara hakiki, Mbah. Sadar secara hakiki itu yang seperti apa? Nah, kalau kita ingin sadar secara hakiki, kesadaran secara hakiki pada umumnya di kampung dianggap orang gila. Karena apa? Jazab wal yandab. Jazab itu gila, yandab nulayani adat, gak podo karo lakone kancane. Biasanya Jumatan isik dhewe malah dadi keri dhewe. Biasanya yasinan ku persiapan wewangen sunah-sunah Rasul. Neng akhirnya ya malah teko. Karena apa? Dia pandangan yang hakiki itu semuanya tuh. Nah, katakanlah orang-orang yang hakiki itu kadang-kadang ya dituntun oleh rohaninya. Kadang berpuasa saja, kalau Allah nggak merintah, saya nggak mau. Nah itu kan diperintah Quran. Quran itu sing perintah sapa dudu aku kok. Jenenge kono Pak Muhammad dudu aku kok ra ngono. Nggih. Secara langsung piye? Kalau dia sudah dituntun dengan rohaninya diperintah. Kadang-kadang wong liya-liya iki gak do poso malah poso. Liya-liya do poso malah nyangking ceret. Jadi biasanya orang yang memang benar-benar sadar secara hakiki itu jazab wal yandab. Oh berarti sadar hakiki itu ketika kita bisa apa namanya ya, kita sudah dituntun sama rohani kita sendiri. Iya. Itu sadar yang total. Sadar yang total. Saya awake dhewe sinau sadar. Kadang-kadang sih anu umum sinau sadar ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, itu yang keempat niki dari akunnya fatiyahanum.s5n. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangklet Yai, sekarang banyak sekali guru atau mursyid yang mengajarkan tentang makrifat. Menurut jenengan, pripun ciri-ciri atau tanda-tanda guru engkang betul-betul saged mengajak rohaniyah kita bisa kembali ke Tuhan? Mursyid yang benar-benar mursyid itu yang seperti apa? Monggo, Mbah. Ya, itu
mengulang lagi ke depan tadi, pertanyaan yang depan itu mengatakan, maka di situ dengan sifat Allah dan Rasul tadi ya, ini dengan ukuran sifat. Apabila kita ingin mengetahui sebenarnya sang mursyid itu bagaimana lah, maka ngaji ngakoid 50 itu diambil 9. Yang 9 ini manjing masuk ke sifat Rasul. Yang 4 mokal, yang 4 itu wajib, yang 1 adalah jaiznya. Nah, yang wajibnya ini adalah yang namanya sidik, amanah, tableh, dan patonah. Sidik itu artinya benar. Benar dari pandangan apa saja. Kalau mengatakan benar apa saja itu kadang-kadang Rasulullah sendiri juga nggak benar pandangannya Bu Sofyan. Berarti benar itu bukan untuk semua orang ya, Mbah? Dalam arti benar bagi orang yang iman. Ngono lho. Kita ada batasan. Kalau pandangan apa saja Kanjeng Nabi Muhammad tentang Abu Jahal kok salah kanggone Abu Jahal niku. Salah kok. Gila Muhammad. Maka tanda-tanda mursyid sejati itu kalau di dalam ilmiah bahasa cangkem ya, bahasa cangkem itu dikatakan sidik, amanah, tableh, dan patonah. Sidik artinya benar dalam kalangan agama apa saja, dari pandangan apa saja orang yang beriman itu adalah benar bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, langkah-langkah itu benar kabeh, ngoten lho. Nggak nyalai langkah-langkah hukum, mau hukum agama apa saja ya, khususnya dalam Islam. Kedua, amanah, kena dipercaya. Kena dipercaya dalam arti apa? Jadi bebasan orang kok ngomong ki sore tempe, sore dele, esok jadi tempe. Sore telo, esok jadi tape. Niku ora. Iya, ora. Jadi dia selalu kena dipercaya segala-galanya. Segala-galanya kena dipercaya. Ucapannya apapun apa wae kabeh kena dipercaya. Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Tableh, dia menyampaikan ayat-ayat Allah, gambar risalah. Kok ngomong ngono ki angel kok. Jadi menyampaikan ayat-ayat Quran maupun hadis maupun itu betuah-betuah dari wong tua ya, wasiat-wasiat ngoten niku, dia itu tidak dikurangi, tidak ditambahi, bahkan tidak dipotong-potong hadis itu untuk menguntungkan kebenarannya sendiri dan keuntungan sendiri. Apa adanya disampaikan. Dia lugas, dia menyampaikan dengan jujur. Jadi jujur, adil, tegas, keras, gandang, lantas, terengginas, turumprantasi. Bebasannya niku. Jadi sepi pamrih, gak melek opah apa-apa. Neng kadang-kadang kan orang ki kalau bertanya gitu kadang-kadang kan belum saatnya. Dongnya menyampaikan iki tak jawab iki rampung, tak gawe 3 dino. Utawa 3 jemah, kok pendak jemah werene yo. Lah nek kita donge disampaikan rampung, kan pomo werene pisan ya rokok sepet. Neng nambah sampai kita undur-undur, iki kok tak jawab kanggo 3 jemah kok rene ping 3. Lah sing takon wong 4 nggo rokok 4 pes kan yo ping 3 kan yo wis apik yo. Niku rame pamrih. Ngono kuwi misale ya. Iki omong-omong, misale ngono kuwi. Contone ngoten niku. Contone ngono kuwi. Kadang sengaja dingel-ngel, sengaja diongel-ongel, diubat-ubet dan sebagainya. Sebab niki dikamal tableh menyampaikan sesuatu yang ikhlas. Karena Islam sendiri tidak mempersulit umat, ngono lho. Mong umat wis sing dongge sulit marang awake dhewe iku. Ngono. Umat sing dongge sulit ki ngono. Jarak. Jarak. Gusti Allah diatur kadang. Gusti Allah diatur. Patonah cerdik. Ya, patonah itu cerdik. Dan namanya cerdik itu bagaimana?
dengan peribahasanya itu menyampaikan sesuatu ku banyak emper-emper yang ditondo-tondo supaya wong bisa nampa digoleki gampangnya ya umpama-umpama sing jelas. Memang bener-bener wong kuwi kepengin akeh mahamke wong, madangke wong. Niku sidik amanah tableh patonah niku 4 sifat ini yang wajib kanggo goleki seorang mursyid. Kok kurang salah sewiji, kurang salah satu, harus lari yang jauh, bukan ini palsu. Berarti nggak boleh lepas salah satu. Nggak boleh lepas. Kudu komplit papat-papatnya. Kadang-kadang dasar niku nggih ngoten niku, wah aku diblonjo Gusti Allah kok. Lah iya toh? Nggih. Kok seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kadang-kadang menerima pemberian dari umatnya itu karena dia ingin mengangkat umatnya. Kanjeng Nabi pernah dijamin kok, hei Muhammad, kalau kamu ingin kaya, Jabalku kujadikan bukit emas. Hei Muhammad, wanita cantik, hei wanita pangkat dan jabatan. Jawabannya apa? Ya Rob. Artinya apa? Emas sejabat ukut. Artinya apa? Wanita cantik, pangkat dan jabatan tinggi. Saya hanya memikirkan ya bisa bikin aku tidur, bikin gelisah. Ya Allah, itu hanya satu mikir saya, umat saya jangan ada yang masuk neraka walaupun satu. Satu saja jangan ada yang masuk neraka ya Allah. Ini Rasulullah. Terus lambang Rasul kecintaannya kepada umatnya mulai diawali dari dunia. Bagaimana? Bukan akhirat saja. Jadi Rasulullah itu apabila kenyang, orang yang merasakan kenyang paling belakang. Apabila dia tuh lapar, orang yang pertama merasakan lapar itu sendiri. Itu adalah Rasulullah. Kecintaannya kepada umatnya itu adalah diwiwiti dari dunia. Nah seperti itu juga yang namanya mursyid, ya ora pas Kanjeng Nabi, tapi setidaknya duwe sifat sing kaya ngemper-ngemperi kuwi ra ngoten. Ning jane ya ora ngemper-ngemperi ngono apa nek wis pedunungan sifat kuwi wis memang bener-bener ya ora ngemper-ngemperi ra ya ngono. Ya gadah sifat niku. Ya duwe sifat kuwi ngono lho. Berarti secara tidak langsung seorang mursyid itu rino wengi sing ditangisi ngur umat. Lah, ngoten niku, Mbah. Lah mangga yang namanya mursyid itu adalah dia satu punya sifat tasqihun niyah, ngeluruskeun niat. Yang kedua adalah dia tuh hikmatul umat, siap jadi pelayan umat. Itu namanya mursyid. Jadi enggak milih waktu, enggak milih apa, semua kalau memang harus gitu kan. Maka dari itu orang-orang yang seperti itu apabila salah satu sifat sidik amanah tableh patonah itu kurang salah satu, larilah. Jauh-jauh. Terus kula niku nate mireng saking ngendikane tiyang sepuh, Mbah. Bahwasanya kita belajar torekoh itu kita belajar untuk mengorbankan sifat manusiawi. Apakah niku leres napa mboten, Mbah? Ya betul. Nah, terus penjelasannya detail niku pripun, Mbah? Nah, maka dari itu syariat itu jadi yang namanya syariat itu dari yang tak baik temuju kepada yang baik. Torekoh dari yang baik temuju kepada yang paling baik. Yang namanya hakikat yang paling baik temuju kepada yang maha baik. Nah maka yang nama syariat, torekoh, hakikat dan marifat itu sebenarnya tidak boleh Nah, ini hanya penyampaian saja kan seperti ada bagian-bagian. Kersane paham. Supaya dia paham. Karena apa? Ada juga yang disampaikan oleh itu dari Kadis ya. Arbaatun man guna fi wajada kalawatal iman. Ada 4 persoalan apabila kamu ingin merasakan nikmat dan manfaatnya iman. Yaitu saya singkat saja nanti kalau panjang-panjang ya yang pertama ada syariat, asyaratu awali. Syariat adalah ucapan, karena syariat itu adalah asyaratu bitini kolik. Syariat itu adalah agama Tuhan yang Maha Pencipta. Karena kita umat Muhammad, kita melakukan syariat. Yang sifat syariat itu adalah yang sifat bisa dipandang oleh mata kepala, bisa dicerna akal dan pikiran, bisa didengarkan oleh telinga yang wantah, dilihat oleh mata kepala, bisa dilakukan oleh anggota tubuh, sifatnya kondisional. Segala sesuatu yang dilakukan dengan fisik itu adalah
syariat. Berarti yang bisa diterima panca indera. Bisa diterima oleh panca indera. Itu nama syariat. Itu penembaing rogo. Yang namanya toreko itu adalah jiwa, hangen-hangen. Maka orang yang ibadah setelah toreko bukan harus menggerakkan tubuhnya. Karena yang namanya toreko itu adalah hangen-hangen, yang namanya jiwa. Itu adalah penembaing jiwa. Itu cukup hangen-hangen yang nyampe kepada Allah. Yang namanya hakikat adalah pandangan. Contoh, saya memandang Gus Sukron, saya memandang Gusti Allah. Karena apa? Keadaannya Sukron itu yang mengadakan adalah Allah. Hidupnya Sukron yang hidupkan adalah Allah. Berarti Sukron adalah ciptaan Allah. Kalau saya ingin tahu kekuasaan Allah, saya memandang cukup Gus Sukron saja. Berarti saya memandang Gus Sukron itu adalah bermusahadahku, tapi hanya saya ini memandang kamu yang menciptakan. Itu ilmiah seperti itu. Untuk menyampaikan, untuk menyeberangkan. Nah, sekarang torekoh itu adalah torikul akhirat, jalan yang khusus menuju kepada akhirat. Untuk mengenal kepada akhirat itu apa? Itu torekoh, jadi kelas jiwa. Nah, torekoh naik lagi ke hakikat. Pada hakikatnya kita Islam itu bagaimana sih? Kita berislam itu pada hakikatnya ingin apa? Mungkin disingkat, kita ingin jadi orang yang selamat. Kita berislam, kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu. Nah, pada hakikatnya wong sing selamat kudu di dasar apa? Yaitu kudu sholat. Nah, sholat ini pada hakikatnya apa? Jujur. Aja. Inna sholata tahan nganil pasai wal mungkar. Sopo jujur mesti selamat. Agama apa saja kalau nggak jujur berarti dia itu gak selamat. Ngono wae intine. Terus anu Mbah, kata tadi kalau mireng saking tiang sepuh, kita belajar untuk mengenal Allah, kita belajar tentang torekoh itu harus mau mengorbankan sifat manusiawi. Niku penjelasannya. Lah memang karena apa? Kalau kita terbentuk dari syariat itu adalah manusiawi. Semua dia menggopah, padidah dan sebagainya karena kita berlaku sejarah syariat ini dia terbentuk dari tujuan untuk selamat itu sendiri kadang-kadang dikatakan dia adalah masuk surga. Nah, karena dia ibadah karena ingin masuk surga dan karena takut neraka ya misalnya. Ya seperti itu dengan aturan syariat mesti pakai pengiming-iming itu secara diterangkan secara rinci misalnya ya. Itu adalah syariat adalah dasar SD, sekolah dasar. Mengenal nyanyian, mengenal bacaan-bacaan, mengenal dasar ilmu. Dasar ilmu. Nanti kalau sudah masuk dalam ajaran SMP, toreko itu sudah diterangkan secara rinci untuk penyikapan untuk membentuk jiwa itu karakter. Jadi membentuk karakter, akidah, akhlak yang mulia. Nah, nanti kalau sudah memahami karakter ini, laku torekoh ini, baru pada hakikatnya seperti itu kan. Pada hakikatnya bagaimana? Pada intisari, pada hakikatnya kita ini dari yang semula ingin kembali pada yang semula. Karena kita walakot kolakna fokokun suma toroko wamang anil kolki gofilin. Sudah kami ciptakan 7 langit dan Gusti Allah itu bicara, menyampaikan atau berkalam atau bersabda, berfirman. Neng Gusti Allah kok ora tau ngaku yo. Kok saya berpikir juga kok kami yo. Kok gak pernah aku ciptakan, gak tahu roh yang menerjemahkan itu loh. Mesti sudah kami ciptakan 7 langit atau jalan di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Nah, kita pada hakikatnya kita dari akadiyah ke wakidiyah yang korijiyah sampai kala misal insanu kamil yang sekarang ini ingin kembali yang semula ke akadiyah. Ingin selamat kepada akadiyah, maka kita harus melalui rincian tentang
ketorekoan. Bagaimana saya bisa kembali kepada asal dan usul kita? Berarti secara tidak langsung penjelasan tentang sifat manusiawi. Sifat manusiawi itu perbawane bumi, perbawane geni, bumi dan banyu angin, Mbak. Iya. Itu sifat karena manusiawi. yang punya swarga dan neraka itu sifat manusiawi kuwi. Yang namanya nafsu itu sing duweni neraka lan swarga. Kalau roh idhofi kita itu nggak akan masuk neraka, juga tidak akan masuk surga. Kemana? Ya kepada tempatnya maha. Komo swarga ya maha swarga. Berarti ketika kita belajar tentang torekoh, tapi tidak mau berkorban atau melepaskan sifat manusiawi juga tidak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Ahmad. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kajian-kajian yang mengatakan tahun 2025 dan seterusnya itu akan banyak terjadi bencana. Pripun pandangannya jenengan soal pandangan niku? Amin. Di dalam ajaran Islam pun tidak boleh meramal nasib sebelum terjadi. Ya. Karena apa? Takut kalau jadi panyono. Pandangan toh ya, jadi panyono. Karena sihir itu sendiri terjadi dari pandangan. Ilusi menebal jadi esensi, jadi sihir itu sendiri. Nah kita jangan sampai kena sihirnya kita sendiri dengan pandangan ini lah. Iya kan? Dalam pandangan. Karena apa? Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan ana undang tibi, aku mengikuti apa yang jadi prasangkanya hambaku. Nah prasangka kiamat ya nanti ya kiamat sendiri. Bencana ya jadi bencana itu sendiri. Karena apa? Ma'ahu dadakoroni, mongko aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Aku itu ya ingat saja kepada Allah supaya Allah bersama dengan aku. Nah gitu kan. Jadi kita jangan sampai meraba-raba, bahkan kita jangan sampai meramal nasib sebelum terjadi. Itu termasuk nujum. Larangan di dalam torekoh. Itu sirik. Sirik. Karena apa? Meramal nasib sebelum terjadi itu sirik. Sirik banget. Kayak paranormal. Coba pandangan waktu dulu. Kiamat dah dekat. Kayak dini sopo kayak. Sing Mama Loren sing kiamat yo ndeke dhewe. Nggih. Zaman Kanjeng Nabi Adam bicara kiamat dah dekat. Nabi kiamat dah dekat. Ternyata kiamat itu dialami dengan orang-orang yang mengatakan itu sendiri. Berarti kiamat sudah dekat. Yang ngendiko itu Kanjeng Nabi Adam, berarti Kanjeng Nabi Adam sendiri yang. Ya, Kanjeng Nabi Adam sendiri. Terus apa namanya? Tentang pandangan niki wau nujum sirik. Oh, ini pertanyaan selanjutnya, Mbah. Niki dari akunnya @massopan. Sofan, ding. Anak Pak Sabar. Nggih, niki putranipun Pak Sabar niki. Sopan kan anake Sabar kok biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Ada kalimah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Lah niku maksudnya pripun, Mbak? Nah, iya. Kalau Muhammad Rasulullah, kata Muhammad Rasulullah itu adalah jenenge Kanjeng Nabi. Karena jenenge Muhammad Rasulullah. Tapi kalau yang satu Ahmad Rasulullah, maka kalau kata Muhammad itu yang pada hakikatnya harus dilepas huruf yang pertama. Kalau huruf yang pertama dilepas, kalau huruf pertama dipakai Muhammad itu artinya yang terpuji. Kan? Tapi kalau memnya dilepas huruf yang pertama itu tinggal Ahmad atau Hamid. Itu adalah terpuji. Nah, maka kalau Muhammad itu nama orang, wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Didunungi terpuji. Didunungi sifat yang terpuji. Jadi yang terpuji nama Muhammad. Kalau yang namanya Hamid itu terpuji kan. Nah, maka Muhammad yang terpuji, kalau Hamid itu adalah terpuji. Nah, si terpuji niki sinten, Mbah? Lah terpuji sapa?
Yo, kowe nek teko sing terpuji sapa? Yo saiki nalika nenek moyangmu urung lahir kowe ning endi? Niku nggih. Kira-kira ngono kuwi. Kowe rumpung sapa? Berarti anu Mbah, apa namanya? Aku dadi kelingan pertanyaan tadi. Terus tingkat kesadaran itu tuh apakah bagian dari itu, Mbah? Iya ta ya. Jawabnya kok lugas ngoten, Mbah. Iya ta ya. Tanglen apa mulai nih? Sadar bahkan saya ini tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Mungkin saja, mesti saja ada awal ada akhir. Aku kok jadi nggak ada lagi loh. Nah, tapi ketiadaan ini harus dihakikatkan, harus diilmiahkan, harus ditorekohkan aja ngono. Dingilmoni ngono wae. Salah, gagal paham nih. Gagal paham. Oh, nggih.